Selamat datang di sekolah baru. Kamu gak usah gugup. Murid-murid di sini itu ramah dalam menyambut murid baru. Oke? Oke, kita masuk ke kelas ya. Iya, Miss. Ayo. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita kedatangan anggota baru di kelas kita. Oke, bisa dipersilakan masuk, silakan. Iya, ini dia teman baru kita. Ayo, silakan perkenalkan dirinya. Namaku Priscilla. Halo Pris, aku Roy. Iya, mulai caper. Sudah. Ayo, Pris, silakan duduk. Ya, kita akan mulai pelajaran kita ya. Silakan. Ya sudah. Sekarang kita mau mulai morning devotion kita ya. Oke, JJ sama Wenda bisa mulai untuk pimpin pujiannya. Siap, Bu. Oke, Pris, nanti ikut nyanyi sama-sama ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya semuanya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu, dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Misari akan mengajarkan kepada kita semua bahwa ada satu kisah loh dalam Alkitab tentang sahabat. Dan Misari akan bawakan kisahnya Abraham dengan Tuhan, dan mereka sudah menjadi sahabat dekat. Wah, gimana sih ceritanya? Kok bisa ya? Kok bisa sih Abraham bisa bersahabat dengan Tuhan? Bukankah Tuhan itu jauh di sana? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang maha besar? Tuhan itu tuh Miss, kayaknya Tuhan itu tuh tidak tampak. Gimana sih ceritanya? Nah, Misari akan bawakan dari kisah ketika Tuhan mendatangi Abraham. Kita akan lihat gambar ini, bahwa pada suatu hari Tuhan bersama dengan malaikatnya. Kalau dalam penjelasan dalam firman Tuhan berikut di dalam kitab Yaser juga, bahwa Tuhan Bapa Yahweh ditemani oleh 2 orang malaikatnya. Ya, di sini terlihat ada 3 orang yang menemui Abraham. Mereka datang ke kemahnya di Mamre. Nah, lihat, Abraham menyambut mereka dan Abraham menghidangkan kepada mereka makanan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka hendak pergi? Nah, ketika mereka hendak pergi meninggalkan Abraham, selanjutnya Tuhan tuh berpikir, aduh,
aku ini kan mau merancangkan sesuatu kepada Sodom dan Gomora. Masa sih aku gak cerita kepada Abraham? Wow, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu hendak melakukan sesuatu kepada Sodom dan Gomora. Tuhan tuh berpikir sejenak. Tuhan, Bapa Yahweh berpikir sejenak, sepertinya aku harus cerita kepada Abraham. Kenapa Bapa Yahweh berpikir seperti itu? Karena firman Tuhan mencatat, dikatakan dalam Kejadian 18, teman-teman bisa baca, anak-anak bisa baca Kejadian 18 mulai ayat 16 sampai 33, bahwa Tuhan mengatakan, Bapa Yahweh mengatakan, Abraham sudah dipilih untuk menjadi bangsa yang besar. Sebab melalui Abraham lah Tuhan ini akan menceritakan, akan memberikan pengajaran-pengajarannya, supaya nanti Abraham menceritakan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan generasi selanjutnya, termasuk kita ya, termasuk kita yang sudah ada di sini. Untuk apa? Untuk menaati perintah-perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Oke anak-anak, Misari akan lanjutkan bahwa Bapa Yahweh berencana ketika dia hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, dia mau cerita dulu kepada Abraham. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Abraham tahu, wah, udah ada malaikat nih yang pergi ke Sodom dan Gomora. Lalu bagaimana ini? Apa yang akan terjadi? Sementara Lot ada di sana. Aduh, Lot bakalan binasa nih kalau nggak dikasih tahu. Abraham akhirnya menunjukkan kepeduliannya terhadap Lot di hadapan Tuhan. Satu hal juga bahwa sikap peduli itu, rasa peduli itu juga datangnya dari Tuhan loh. Jadi kenapa Tuhan menyatakan kepada Abraham rencananya supaya Abraham juga bisa tahu, oh Tuhan mau ini, Tuhan mau ini, Tuhan mau ini, supaya Abraham juga bisa melakukan, Abraham bisa juga mengerti apa maunya Tuhan. Jadi bukan sembarangan Tuhan cerita isi hatinya ya. Jadi bukan sembarangan kita tuh menerima rencananya Tuhan atau isi hatinya Tuhan sementara kita nggak mau mengerti dan kita nggak melakukannya, kita nggak melanjutkannya. Nah, oke, lanjut ya. Abraham berinisiatif. Abraham tuh memulai percakapan dengan Tuhan. Ya, Abraham memulai percakapan dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang di kota Sodom, apakah Tuhan akan memusnahkannya? Abraham mencoba bertanya kepada Tuhan. Tuhan, masa sih Tuhan Engkau adalah hakim yang adil? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Abraham juga sedang belajar untuk mengenal Tuhan, ya kan? Nah, dari sini dikatakan, Tuhan, masa Engkau hakim yang adil, Tuhan pencipta alam semesta ini Engkau bersikap tidak adil? Nah, Abraham tanya gitu sama Tuhan. Masa kalau ada 50 orang di sana Engkau akan memusnahkannya bersama-sama dengan orang fasik? Lalu apa dong bedanya orang benar dengan orang fasik? Nah, Abraham mulai nih ada kelas khusus dengan Tuhan ketika mereka berdua. Ketika mereka bercakap-cakap, selanjutnya apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, tidak Abraham, kalau ada 50 orang di kota Sodom, aku tidak akan memusnahkannya. Lalu Abraham nih mencoba lagi, kalau ada 45, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan bilang tidak. Lalu Abraham bilang lagi, kalau ada 40, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan bilang tidak. Oke. Abraham mulai nih, sorry ya Tuhan kalau aku banyak minta. Nah, siapa sini yang kadang tuh banyak minta, ya kan? Siapa sini? Tapi ternyata Abraham juga merasa demikian. Abraham bilang, Tuhan sorry ya kalau aku banyak minta. Kalau ternyata ada 30 orang di sana, apakah Tuhan akan memusnahkan?
Tuhan bilang tidak. Ya, 30 orang saja itu tidak Tuhan musnahkan kota Sodom dan Gomora. Lalu dengan keberanian sekali lagi Abraham tuh berkata kepada Tuhan, Tuhan mohon maaf ya, aku ngomong sekali ini lagi. Kalau ada 20 orang gimana Tuhan? Apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Tuhan berkata, tidak Abraham. Terakhir nih Tuhan, terakhir. Aku ngomong sekali lagi yang terakhir. Kalau ada 10 orang saja, apakah Tuhan akan memusnahkannya? Tidak Abraham, kata Tuhan. Lalu Tuhan meninggalkan Abraham. Kita lihat bahwa ketika Abraham selesai memohon kepada Tuhan, selesai berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga meninggalkan Abraham. Dalam arti bukan ditinggalkan terus Tuhan cuekin Abraham, ya enggak. Tuhan melanjutkan rencananya. Tuhan melanjutkan apa yang sudah dia rencanakan, ya, yaitu memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan kita tahu di ceritanya bahwa Lot, ya, Kak Sari akan mengajak adik-adik teman-teman anak-anak berhitung. Misari akan mengajak anak-anak berhitung. Lihat, Lot istrinya berdua nih, ya kan? Anaknya 2 yang dibawa lari, ya kan, bawa keluar. Ternyata kalau dalam kitab Yasar itu ada 2 lagi anaknya yang sudah menikah, ya. Berarti hitunglah ada 6 dan menantunya ada 8. Ya, ada 8 orang. Nggak nyampe 10 loh. Nggak nyampe 10. Tapi yang bisa berhasil diselamatkan cuma 4 orang. Lot, istrinya, dan 2 orang anaknya. Ya, cuma 4 orang yang bisa keluar dari Sodom dan Gomora. Itu pun istrinya Lot masih menjadi tiang garam. Dan itu kita baca di kisah selanjutnya. Nah, yang mau Kak Sari bahas di sini adalah, yang mau Misari bahas di sini adalah bagaimana Abraham tuh menyatakan kepeduliannya akan saudara-saudaranya melalui doa kepada Tuhan. Jadi Misari mau ajak untuk kita tuh berdoa, ya, kita berdoa. Dan satu hal juga kita bisa pelajari hari ini, bagaimana hubungan kita tuh dekat dengan Tuhan. Kita bisa menjadi sahabat Tuhan itu lewat doa-doa kita. Ketika kita berdoa, kita tuh ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak berdoa hari ini, wow, apakah kita sahabatnya Tuhan? Nah, itu bisa menjadi jawaban, bisa menjadi pertanyaan yang dijawab sendiri-sendiri, ya. Apakah kalau kita disebut sahabat Tuhan, katanya, Tuhan Yesus itu sahabatku, aku ini sahabatnya Tuhan Yesus. Lalu, apakah sahabatmu pernah diajak bicara? Coba nih, lihat kiri kanannya. Kiri kanannya kan disebut sahabat nih. Kalau di sekolah nih temennya nih, ya kan? Entah di rumah juga ada teman, tapi di sekolah ini kan pada berteman semua kan? Apakah kalian pernah seharian gak ngobrol sama teman di sebelah kalian? Kan gak mungkin. Pasti ngobrol lah. Masa satu ruangan kelas gini ada yang gak ngobrol satu harian? Pasti pada ngobrol lah. Jadi ayo, kita memulai pembicaraan kita itu sebagai seorang sahabat. Demikian juga dengan Tuhan di dalam doa, ya. Memulai pembicaraan. Jadi kita harus rajin berdoa. Karena apa? Dengan sering-seringnya kita bicara dengan Tuhan, dari situlah Tuhan mulai menyatakan rencananya, Tuhan menunjukkan rahmatnya, Tuhan menunjukkan tuntunannya. Itu melalui doa dan melalui membaca firman Tuhan. Jadi setelah kita berdoa, kita membaca firman-Nya, kita semakin jelas nih. Kalau yang suka membaca firman pasti pernah mendengar yang dengar kata rema. Nah, rema itu adalah ayat firman Tuhan yang berbicara ketika kita sedang menghadapi pergumulan, ketika kita sedang berdoa. Oke, sampai sini nangkep ya, Misari
ceritakan tentang bagaimana persahabatan dengan Tuhan itu dibangun melalui doa, melalui kedekatan kita dengan Tuhan itu tuh bukan instan ya, bukan tiba-tiba hari ini bisa dekat sama Tuhan besok enggak, bukan seperti itu ya anak-anak ya. Oke, bisa ulangi lagi terakhir bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tuh harus dekat. Kita tuh harus dekat dengan Tuhan melalui doa-doa itu supaya apa? Supaya kita nih terbukti bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan. Kita harus buktikan dong. Jangan cuma slogan aja. Jangan hanya labelnya aja, jangan cuma statusnya aja bahwa kita sahabatnya Tuhan, tapi buktikan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat, hubungan yang karib dengan Tuhan. Kita memiliki jam-jam doa kita memiliki waktu-waktu pribadi kita membaca firman Tuhan. Jadi dengan itu kita menjadi sahabatnya Tuhan. Oke, demikian dulu deh firman Tuhan siang hari ini. Jadi jangan lupa seperti yang kita lakukan di siang hari ini, yaitu kita memperdalam lebih lagi firman Tuhan. Nah, di sini juga kita belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Oke, demikian firman Tuhan. Kita akan melanjutkan untuk acara di kelas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Si anak baru tuh lo aneh gak sih? Masa aneh gitu, murung aja kalian. Yang aneh tuh kamu. Kamu udah pernah kenalan belum sama dia? Aku loh kenalan tadi, cuman kamu yang belum. Kamu yang aneh. Kalian ini gak ingat firman tadi dah. Ingat, kalian tidak bergaul karib dengan Tuhan. Kalian itu gak bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi yang aku maksud itu ya, kalian itu harus ngobrol dulu sama anak barunya tadi itu. Maka kalian akan ngerti. Masa gak ingat ayat tadi firman Tuhan? Mazmur 25 ayat 14. Bunyinya? Gak ada yang inget? Enggak. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Artinya kalau kita hormat sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu ngasih tahu perjanjian itu sama kita. Nah, kalau sudah lihat anak baru tadi, katanya aneh kan? Iya, tapi kalian itu harus berani ajak ngobrol supaya tahu, kenal gitu. Ya deh, tak coba nanti kenalan sama dia. Pris, maaf sebelumnya aku belum perkenalkan diri. Namaku Wenda. Pris. Kalau boleh tahu sih, kenapa kamu kok kayak kelihatannya murung terus? Iya. Aku pindah ke sini karena alasan kesehatan papaku. Papaku sakit dan butuh berobat. Hari ini kesehatan papaku menurun dan aku khawatir. Ya ampun, kami turut berduka atas kejadian yang dialami papamu. Maaf ya. Kita doain Pris yuk, kayak yang tadi dikasih tahu sama Miss Hari. Kita kan harus peduli juga sama teman kita. Yuk, kami mau berdoa buat kamu ya. Yuk, kita berdoa sama-sama. Bapak, kami berterima kasih Tuhan atas Pris yang bergabung bersama kami di sekolah ini. Tuhan, Kau yang mengetahui isi hati Pris. Saat ini Papa Pris sedang dalam keadaan yang tidak baik. Kiranya Tuhan yang melindungi dan memulihkan proses penyembuhan dari Papa Pris, dan Tuhan boleh kembalikan sukacita Pris sehingga Pris bisa bersukacita kembali dengan keluarganya dan bersama kami di sekolah baru ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yeshua kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pris, kamu kalau ada apa-apa, kamu butuh bantuan, bisa kok minta tolong kita. Kita kan temanmu, jadi kamu jangan sungkan-sungkan sama kita ya. Iya, kita mau kok jadi temanmu kok. Makasih ya teman-teman. Oh, sebentar.
Karena kalian sudah menjadi temanku, Iya. aku punya sesuatu untuk kalian. Wah, apa nih? Ini untuk kamu. Wah. Dan ini untuk kamu. Wah. Dan ini untuk kamu. Beneran nih? Iya, karena kalian sudah menjadi teman. Wah, bagus banget. Gimana cara bikinnya? Ini kan bikin sendiri ya? Iya, saya bikin sendiri. Oh, ajarin dong gimana sih cara bikinnya? Baik, nanti saya ajarin ya. Besok adalah hari pertama aku masuk sekolah. Aku mau membuat sesuatu untuk teman-teman baruku. Semoga teman-teman baruku menyukainya dan mau menjadi sahabatku. Bahan yang aku perlukan untuk membuat sesuatu adalah kertas origami, gunting, dan double tape. Pertama, aku akan melipat seperti ini tetapi tidak penuh, hanya sebagian seperti ini. Kemudian aku balik dan mulai melipat. Lipat kembali, seperti ini, dan di ujungnya akan aku beri double tape. Kemudian aku merekatkan seperti ini. Bagian yang terbuka akan ku beri double tape lagi. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, karena ukuran pergelangan tanganku besar, jadi aku membuatnya 2 kali. Nah, sesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan kalian ya. Aku memberi double tape supaya menjadi panjang seperti ini. Kemudian aku menekuknya ke dalam. Nah, setelah aku mengukurnya, aku memberikan double tape kembali. Jangan lupa gelangnya ini sesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan kalian ya.
Pris menambahkan double tip agar tidak terbuka. Wah, bagus sekali gelangku ya ternyata. Ternyata aku bisa membuat gelangnya seperti ini. Dan juga seperti ini. Wah, bagus. Makasih Miss. Makasih Chris ya. Wah, Miss sangat bangga memiliki murid-murid seperti Iya kalian. Kalian peduli terhadap teman, peduli terhadap sesama. Itu tandanya kalian juga memiliki hubungan dengan Tuhan loh. Hubungan yang dekat juga karena kalian berdoa bersama-sama. Yaudah, ayo pulang yuk, pulang. Oke, pulang Udah yuk. jamnya Oke. pulang. Oke. Makasih. Sama-sama. Dadah. Bye-bye. Ayo Chris, kita pulang bareng. Tuhan berkati. Hati-hati di jalan ya. Bye. Bye-bye. Ya, demikianlah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita menjadi sahabatnya Tuhan. Dan ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan, kita juga peduli dengan teman-teman kita. Kita peduli dengan sesama. Ayo kita tutup di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kiranya kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Dan hari ini kami mau dedikasikan lebih lagi hidup kami menjadi sahabat-Mu Tuhan. Kami rindu mulai hari ini kami memiliki hubungan pribadi dengan Engkau, hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan Engkau menyatakan rencana-Mu, menyatakan tuntunan-Mu kepada kami, memberikan anugerah-Mu kepada kami. Tuntun hidup kami Tuhan, karena kami masih kecil, kami butuh tuntunan hidup, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan punya rencana di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk LICC siang hari ini, Engkau Tuhan yang menyertai setiap apa yang telah kami pelajari hari ini. Kami berdoa kiranya Bapa Yahweh memberkati kami dan melindungi kami. Bapa Yahweh memberikan kasih karunia kepada kami dan menghadapkan wajahnya kepada kami, memberikan kami damai sejahtera. Di dalam satu nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di LICC selanjutnya. Tuhan memberkati.